Dan sekarang di tengah jalan juga terlihat beberapa potong jagung yang bersinar seperti emas itu di tengah jalan. Cuman ayah inget jangan diambil kalau nggak dikasih kan. Di saat ayah lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba Om Lando dorong ayah, buruan jalan gitu. Itu yang Iya. dia cerita ke Ari. Buruan jalan. Ayah waktu itu nggak ngerti kan, ayah merinding ya. Ayah ngerti buruan nggak jalan ya. Ayah bilang ya udah lu jalan duluan. Nah si Lando lah, Om Lando langsung ngambil posisi ngelit, langsung dia lari duluan jalan. Woi santai gitu kan. Ayah kejar tuh Om Lando, wah ngikutin dia tuh, wah terus sampai ya sekarang jadi camp 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CP, dimanapun kalian berada. Kembali lagi sama gua Tirta Arya Pratama. Pada kali ini gua akan membawakan cerita pendakian bokap gua yang ke Gunung Raung tahun 2003. Karena gue penasaran banget nih. Pas dia melakukan pendakian, gue masih kecil, bahkan masih dalam kandungan. Iya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini dengan senang hati akan gue bawakan kisah yang cukup menarik ini. Kisah ini berawal dari ketidaksengajaan juga. Awalnya tuh gue lagi main gitar di depan, ketemu Lando saat itu pulang kuliah. Ketika gue bertemu sama dia langsung ngomong, langsung nyeletuk, "Nek, raung yuk ah." Asal Raung. Waduh, raung, mantep nih. Kebetulan kan Gunung Raung ini gunung yang belum gue daki, salah satu gunung yang belum gue daki di daerah Jawa Timur. Saat itu masih belum terkenal seperti sekarang. Nah, udah banyak yang tahu, tapi tidak seperti sekarang yang sudah sangat familiar. Jadi ketika itu Gunung Raung masih sedikit banget orang yang tahu gitu kan, kecuali dari kalangan pecinta alam aja. Saat itu gue sebenarnya nggak megang uang gitu kan. Nah si Lando mengatakan dia punya uang 450.000. Jadi nanti kalau ada kurang-kurang akan ditransfer sama kakaknya. Oke, deal. Jadi kalau gitulah, karena kita bisa dadakan malam ini deal. Kita langsung packing beres rapi, merasa uang udah cukup, nggak banyak pikir-pikir lagi. Besoknya kita berangkat pakai kereta gaya baru malam. Ya kereta zaman segitu ya seperti yang sering gue ceritakan ya, keretanya ya seperti itu gitu kan. Iya crowded, murah tapi ya seperti itu gitu kan. Ya, udah kita lewat sore, gue dari Jakarta sampai Surabaya pagi sekitar jam 10. Sampai Surabaya di stasiun Gubeng kita masih harus menunggu kereta Sri Tanjung dari Yogyakarta menuju Banyuwangi. Informasinya jam 4, tapi sampai Surabaya jam 7. Informasinya kurang benar ya. Ya bukan kurang benar, biasa telat zaman dulu kereta gitu kan. Ya, jadi seharian kita nunggu di Gubeng, akhirnya kereta Sri Tanjung datang. Beli tiket, kita naik. Nah di kereta itu gue gali lagi literasi, ayah gali lagi literasi. Nah karena literasi sebelumnya itu gue merasa masih kurang lengkap gitu sama orang-orang. Nah kebetulan di kereta nih gue ketemu aparat keamanan dan kebetulan lagi beliau bertugas di Kalibaru. Saat itu beliau baru pulang dari kota Surabaya menuju Banyuwangi. Karena penampilan kita tuh anak gunung banget ya, bobo carrier, celana robek-robek,
Si bapak langsung nanya, mau kemana dek gitu kan. Ayah bilang, mau naik gunung pak gitu. Kemana? Rinjani kata dia. Apa Gunung Agung? Ayah bilang enggak pak, Rinjani sama Agung udah gitu. Oh terus mau kemana ini kalian gitu kan? Kita mau ke Raung pak. Wah Raung, wah mantep Raung katanya gitu kan. Ngobrol-ngobrol terus ayah mengutarakan bahwa ayah akan naik gunungnya, akan naik Raung tuh lewat Sumber Uringin. Terus menurut beliau nggak usah lewat situ, kejauhan. Ada nih jalur yang baru dibuka gitu kan. Jalur namanya jalur Pataka. Beliau nyebutnya tuh Pataka gitu kan. Setelah ngobrol-ngobrol dapatlah informasi detail tentang jalur Pataka. Jadi kita harus turun di mana, terus nanti kita mulai naiknya dari mana, siapa aja yang harus kita temuin. Jadi saat itu kita dapat informasi detail dari bapak ini. Ya singkat kata jam setengah 12 ayah sampai di stasiun Kalibaru. Nah di sana tuh kan bingung, udah malam lah ya. Lagi bingung begitu kita didatengin sama tukang ojek. Tukang ojek itu namanya kalau nggak salah namanya Yudi. Dia dulu pernah tinggal di Kalibata sebelum balik ke Kalibaru. Nah dari Mas Yudi ini kita dapat info lebih detail lagi, nah masalah tentang kita harus kemana dulu gitu kan. Tapi berhubung udah malam, kita putuskan untuk tetap di stasiun. Kebetulan kepala stasiun itu mengizinkan ayah sama Om Lando tuh tidur di ruang tunggu stasiun. Ya udah kita tidur di situ sampai pagi. Nah pagi-pagi itu karena malamnya udah janjian sama Mas Yudi jemput ngobrol-ngobrol. Ayah belanja dulu tuh, belanja makanan sama beli tembakau. Nah di sini ayah udah mulai curiga sama Om Lando, nah gitu kan. Soalnya sejak dari kereta terus di Surabaya, terus dari Surabaya menuju Banyuwangi nggak menunjukkan banget ini kalau orang ini anak bawa uang banyak gitu kan, bawa uang yang cukup. Dia bilang sial Lando si Lando ini benar-benar panjul kedua nih. Ya tapi ya udahlah, karena kita udah sampai Kalibaru ya udah akhirnya kita beli bako iris tuh. Nah bako iris, selesai beli bako iris sama beberapa keperluan logistik, kita langsung naik ojek. Waktu itu ongkos ojek dari Kalibaru sampai ke Pak Kadus di Wonocolo kalau nggak salah, Wono apa sih nama desanya lupa itu, sampai tempat Pak Kadus itu satu orang 10.000. Nah udah deal satu orang 10.000. Nanti dari Pak Kadus kita diantarkan lagi sampai ke ujung, yaitu di Jembatan Kayu. Tapi pagi itu kita harus ke Pak Kadus dulu. Udah siap semuanya, ayah naik ke ojek jalan, keluar stasiun, belok kanan sedikit, terus naik nyebrangin rel kereta, terus lewatin kebun coklat gitu kan. Terus kira-kira setengah jam kemudian kita sampai lah ke rumahnya Pak Kadus. Nah di rumah Pak Kadus ini kebetulan lagi rame, nah tokoh masyarakat berkumpul. Wah heboh, kita mau naik Raung cuman berdua. Heboh karena Raung saat itu tidak seperti Raung sekarang yang sudah dikomersialkan. Raung ketika itu masih gunung yang sangat sepi dari pendakian dan masih sangat angker, sangat terkenal keangkerannya dan masih sangat lebat hutannya. Nah dari mereka juga nih, dari beliau-beliau ini kita dapat keterangan bahwa gunung ini emang benar-benar angker, bahwa di Gunung Raung itu masih banyak perinya, masih banyak segala macam hantu yang sangat mengerikan. Bahkan ada beberapa cerita yang betul-betul membuat bulu kuduk tuh berdiri gitu nah ya. Ya seperti masih ada harimau Jawa, mereka nyebutnya singo. Terus terkadang ada penampakan ladang gitu kan, ladang-ladang tanduran jagung, kedelai atau segala macam yang sifatnya tanaman ladang gitu kan. Kadang-kadang masih suka kita temuin. Di sela-sela cerita ini tiba-tiba datang salah seorang penduduk desa yang pernah diserang sama harimau. Iya, dia tunjukin luka-lukanya. Budah.
Bikin Ayah gentar ya. sempet gentar juga. Nah, waduh, pokoknya di situ tuh karena kita cuman berdua, kita tuh ditakut-takutin habis gitu supaya nggak naik berdua gitu. Akhirnya karena kita nih ditakut-takutin dan dilarang, akhirnya ayah bilang, kita kesini nggak berdua pak, gitu kan. Loh, nggak berdua dari mana gitu kan, pakai bahasa Madura. Sampai datang berdua mas gitu. Ayah bilang, kita nggak berdua pak. Saya datang ke sini bersama malaikat Allah, bersama takdir Allah, bersama Allah dan Rasulnya di dalam hati. Jadi kita datang ke sini semata-mata juga karena Allah pak, karena takdir yang Allah berikan. Karena jawaban ayah tuh seperti itu, mereka tuh diem langsung. Loh kalau begitu jawabannya, berarti sampean boleh naik katanya gitu kan. Karena kita bawa keyakinan di dalam hati tentang Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak diragukan lagi waktu itu, nah diizinkan. Ya udah, karena memang ada keyakinan seperti itu yang kuat, akhirnya kita dilepas. Nah, setelah ngobrol-ngobrol diberikan pesan lagi dan ujangan, kita dianterin lagi sama Mas Yudi ke Jembatan Kayu. Nah dulu itu dari tempat Pak Kadus ke Jembatan Kayu jalanannya ada yang bagus, ada yang rusak gitu kan. Ya sama sampai sekarang juga begitu juga, sama aja, nggak banyak perubahan. Nah Jembatan Kayu itu posisinya lepas dari hutan damar ya, kita masuk jalan tanah, terus kira-kira 200 meter, nah di situ mentok jembatan kayu gede. Nah kita cuman diantar sampai situ sama Mas Yudi. Nah dari situ kita jalan kaki. Dulu tuh jadi jembatan kayu, terus kita turun, nyisirin sungai kecil, kira-kira 50 meteran, terus langsung naik naik. Nah itu kebun kopi ada di situ, udah di kiri dan di kanan jalan tuh udah ada. Tapi lepas dari situ sampai ke hutan pinus, menjelang tempatnya Pasunaria itu nggak ada kebun kopi, masih semak belukar gitu. Masih rimbun semak-semak. Nah, kalau sekarang di hutan pinus kan udah kopi. Nah dulu begitu menjelang mau masuk Pasunaria aja tuh kiri kanannya sekitaran Pondok Pasunaria ada kebun kopi. Kira dari situ sampai ke Pasunaria itu sekitar 40 menitan. 40 sampai 50 menit. Nah, di Pasunaria tuh waktu itu kita belum tahu ada pondok gitu kan, baru ada keterangan cuman belum pernah lihat. Ketika lihat, wow ini mungkin ini Pondok Pasunaria yang dimaksudkan kan. Kebetulan Pasunarianya ada. Jadi langsung aja ayah gali literasi di situ. Ayah nanya-nanya. Nah, dari beliau lah dapat informasi baru tentang Gunung Raung. Ada beberapa hal yang nggak disebutkan juga tadi di waktu kita di tempat Pak Kadus. Nah, disebutkan lah bahwa di gunung ini kalau bisa jangan bakar-bakaran gitu kan. Terus kalau habis maghrib masuk aja tidur gitu kan. Soalnya masih banyak itulah gitu kan kata beliau kan. Ya udah, kita berterima kasih, terus kita nanya air. Nah, beliau memberitahukan posisi air bahwa di bawah itu ada sungai gitu kan. Nah, Pondok Pasunaria ketika itu tidak seperti sekarang. Masih rumah kayu yang tidak terawat dan sekelilingnya masih ditumbuhi oleh semak belukar. Tidak seperti sekarang yang sudah rapi, ada tempat duduknya gitu kan. Terus beliau juga sudah berdagang kopi dan berbagai merchant gitu kan. Dulu tidak sama sekali. Betul-betul ya pondok kayu, tempat tinggal beliau dan istrinya di saat menjaga ladang. Nah, di tempat Pasunaria ini kita sekitar setengah jam. Ngambil air, gali informasi. Nah, di depan Pondok Pasunaria dulu ada jeruk nipis. Nah, kita petik dulu, minta sama beliau petik. Nah, sekitar 20 biji lah kita petik. Baru kita berangkat. Nah, itu jalur lepas dari Pasunaria itu nak, jalurnya sudah mulai alas, udah terbuka tapi masih belum ada kebun kopinya gitu kan. Nah, sebelah kanannya tuh masih banyak bunga matahari. Ingat banget bunga mataharinya tuh gede-gede banget. Naik sekitar setengah jam, nanti kita mentok ada jalur ke kanan, terus langsung turun dia tuh, nurunin lembah. Nah, yang satu lagi di pinggiran tebingan itu ada jalur lurus. Nah, gue sama Lando nyasar dulu ke kanan. Begitu ke kanan turun, loh kok ini ke lembah gitu kan. Waduh, salah jalan, balik lagi. Nah, pas di saat balik itu tiba-tiba ada suara gebuk.
Ayah sama Om Lando kan kaget kan, cabut golok langsung, apa nih gitu. Langsung ayah sama Om Lando punggung-punggungan. Nah. Karena memang kan seperti itu teorinya. Jadi masing-masing kita melindungi punggung kita kan. Jadi punggung-punggungan lihat nggak ada apa-apa kan, tapi suaranya di atas gubuk gede banget. Begitu ditengok burung, oh burung. Itu burung apa? Gede banget kayak gitu. Awalnya ayah nggak tahu tapi setelah nanya baru tahu ternyata itu burung rangkong. Itu rentang sayapnya ya, ke sebelah kanan mungkin 50 cm, sebelah kiri mungkin juga 50 cm. Itu sampai pohon aja goyang kena asapnya, dan suaranya tuh gebuk bener-bener gede banget. Itu burung raksasa gitu ayah lihat. Jadi setelah ada kejadian itu, ayah sama Om Lando kan sempat pucet ya, kita minum dulu, tapi ya udahlah, kita jalan lagi. Saat itu udah jam 3, udah jam 3 sore. Ya udah kita bergerak lagi. Lepas dari pertigaan itu jalurnya udah alas, udah hutan lebat yang rapetnya minta ampun. Gelap udah, jadi masuk hutan itu udah gelap. Posisi sinar matahari itu betul-betul minim karena lebatnya vegetasi yang ada gitu kan. Situasi seperti ini yang baru masuk aja udah terasa menggigitkan. Ketika tuh Raung tuh sudah, kita baru masuk hutannya tuh bener-bener Gunung Raung tuh sudah menggigitkan, sudah menggetarkan hati karena kerapatan hutannya tadi, sehingga sinar matahari tuh minim masuk. Ditambah lagi dengan duri rotan kiri kanan kita. Jadi sepanjang jalan itu saat itu ya, gue masih harus babatin duri rotan yang seliuran di tengah jalan. Nah itu nggak kebayang dah, itu tangan ayah, baju pada robek gitu lah. Sekitar 1 jam kita terus naik, itu jalanan masih agak santai, naik terus nanti datar gitu, masih tenang tuh udah. Terus kira-kira sejam kemudian lagi baru tuh setelah ketemu pohon yang kayak gerbang gitu, nah itu baru jalannya naik tuh. Itu di situ udah mulai ngeri, pohon udah gede-gede. Itu kita udah merinding, tapi kita nggak tahu ada apa gitu. Yang jelas kita hawanya tuh merinding karena memang hutannya itu lembab rasanya ya, karena sinar matahari tuh sedikit masuk. Kita udah mulai merinding tapi nggak ngeliat apa-apa, jalan terus karena memang tekad kita udah bulat untuk sampai ke puncak sejati Gunung Raung. Jalan naik, beban yang kita bawa itu juga luar biasa soalnya air 1 orang 7 liter. Iya, jadi ayah bawa dirigen yang 5 liter, Om Lando bawa dirigen yang 5 liter, tambah lagi 1 orang botol mineral yang 1 liter, itu 2. Jadi seorang bawa 7 liter. Beban yang berat ditambah kita harus maperasin jalur, itu betul-betul nguras energi di hari pertama itu. Jadi setelah 2 jam atau 3 jam kita berjalan masuk ke dalam rimba belantara yang luar biasa lebat, yang betul-betul menggetarkan jiwa, itu sampai sekarang yang sekarang namanya Camp 2. Nah dulu Camp 2 ini ya, tempat gue ngebase dulu tuh kecil, cuma untuk 1 tenda, dan dia pun masih posisinya tuh masih rapet hutannya gitu kan, masih rimbun ya? Betul-betul rimbun tumbuhan di situ, masih pokoknya masih rapet dah. Nah sampai situ kita udah menjelang maghrib. Jadi sebelum gelap tiba, ayah sama Om Lando langsung bikin tenda, bukan tenda, flasit, dibikin bivak ya. Bivak A, kita bikin bivak A, tapi posisinya agak safety karena kita bikin pintu di depan belakangnya gitu kan. Jadi kita cepet-cepet bikin bivak gitu. Bivak jadi, gelar matras, sleeping bag keluarin, logistik keluarin, kita langsung masak. Nah Om Lando masak, ayah nyari kayu. Ayah lupa pesen dari Pak Sunarya. Kalau di Gunung Raung itu nggak boleh bakar-bakaran. Ya lupa lah, karena emang udah kebiasaan mendarah daging. Kita bikin api unggun dengan margin chef yang kita buat. Jadi setiap bikin api unggun itu kita selalu punya margin chef. Margin chef itu berarti tempat aman, dimana nanti api yang berkobar itu tidak akan menjalar kemana-mana, baik percikan apinya ataupun kobaran apinya. Kita buat margin chef di mana titik api dengan
dengan bagian-bagian yang ada di sekitarnya yang mudah terbakar itu kita pisah, kita gali. Nah, kita bersihkan ya sekitar 60 cm itu, jadi tidak ada sesuatu yang mudah terbakar di dekat titik api. Kita bersihin dulu. Jadi aman, walaupun kita tinggal tidur itu pasti aman. Nah, karena terbiasa bikin api jadi sebentaran jadi. Nah, kebetulan udah pas maghrib itu nasi mateng. Kita kan beli lauk di bawah, kebetulan Om Lando juga bawa gitu ikan teri waktu itu. Ayahnya buat ikan teri sama kacang dicampur, sama di bawah tuh sempat beli tempe sama sayur asem. Nah, makan santai depan api unggun ya enggak. Ya, masih santai aja gitu, nggak ada kepikiran aneh-aneh. Nah, di saat lagi udah selesai makan ngopi ya biasa dong, habis makan ngopi apalagi temennya kalau bukan ngudut ya. Iya, Habis makan orang udut paru-paru orang smell yo ya. Kata anak sekarang mah wis mangan ora udut paru-paru orang smell. nggak semungut. Nah ya udah pas lagi ngudut gue berdua sama Lando santai gue selalu tiba-tiba Apa tuh? tiba-tiba di atas kita itu melayang yang dibilang peri sama orang soalnya, melayang putih itu di atas kepala. Percis ayah sama Om Lando kayak hipnotis kan, langsung dia ngeliatin itu putih-putih bener-bener putih, pakaian klasik para peri orang sana ngomongnya gitu. Kalau kita di sini ngomongnya kuntil anak. Kalau sebutan orang sama peri ya. Peri, sebutannya peri gitu kan. Nah, itu dia melayang di atas kita. Gue sama Lando itu bengong gitu. Gue diem aja. Begitu dia udah lewat di atas kepala kita, baru ayah sama Om Lando wah masuk ke dalam tenda. Berhubung itu bivak, jadi kan nggak rapet posisinya kan. Jadi kita langsung masuk ke dalam tenda. Nah, nggak berakhir urusannya. Masuk tenda bukan berarti kelar nih ceritanya. Justru kisah baru nih, teror baru gitu kan. Ternyata itu peri nggak sendiri. Nah, dia bawa pasukan banyak banget. Iya, itu yang mondar mandir di depan tenda kita. Ini semua serba melayang, soalnya nggak ada yang jalan gitu. Yang melayang di depan tenda, ngiterin tenda, bahkan ada yang nembus tenda. Itu banyak banget. Ditambah lagi mereka tuh cekakak cekikik semalaman. Girang banget ya ngeledekin ya. Wah itu horor ya pokoknya edan banget gitu. Jadi mereka tuh hadir benar-benar mengejutkan banget gitu kan. Setelah hampir 2 jam 3 jam kita tersiksa, ayah tuh inget kalau ada CTM. Ya langsung ayah kasih Om Lando gitu kan, satu-satu, dua waktu itu. Om Lando 2, ayah 2, kita minum CTM, kita tidur. Emang aman tidur? Enggak apa. Ternyata di tidur itu kita masih ngimpi ketemu mereka gitu kan. Jadi cer banget ya. Di dalam, jadi lepas dari alam nyata kita dikejar sampai ke alam mimpi. Nah di mimpi itu kita ketemu, kita bener-bener berbaur sama mereka, dikelilingin sama mereka itu. Nah di mimpi itu lebih ekstrim, kita duduk-duduk ngobrol gitu kan ya, obrolannya lupa lah, pokoknya ngimpi. Ini ngomong-ngomong bawa sesuatu nih, bawa terasi ya. Iya. Ini ngomong-ngomong gue lagi podcast nih bawa terasi nih. Ini gue langsung merinding, mantep banget. Jadi malam pertama kita langsung dapat teror dari para peri, atau lazim disebut di sini sebagai kuntil anak. Malam itu semalaman full ya, baik sebelum kita tidur maupun di saat kita tidur full kita diganggu oleh kehadiran mereka. Jadi
baik di saat melek maupun di saat merem ada, bener-bener luar biasa itu. Semalaman suntuk berarti kita memang diganggu oleh mereka. Kebetulan karena pertolongan CTM ya, paginya kita bangun normal, itu jam 6 ayo udah bangun. Nah, jam 6 bangun keluar sepinya minta ampun. Bener-bener nggak ada manusia selain kita berdua. Pagi itu bangun kabut tipis di sekeliling kita, udara agak mendung. Nah, tapi karena kita baru hari pertama, ya semangat untuk naik kan tetap tinggi kan. Udah kita cuekin aja lah kejadian semalam itu, langsung kita masak nasi liwet untuk bekal di jalan sama untuk makan pagi itu. Selesai makan sama ngeteh, packing, kita langsung jalan lagi. Nah baru berapa langkah, kan daun-daun dulu jalannya kan rimbun sama daun-daun humpus gitu ya, karena masih jarang yang lewatin kan. Begitu daun-daun itu kesingkap sama kaki kita, astagfirullahaladzim, itu penampakan laba-laba segini-gini badannya Gede-gede banget ya. Laba-labanya gede-gede banget. Nah untung itu semalam ya mereka nggak ada yang ikutan masuk sleeping bag. Kalau ikutan aduh. Kalau ada yang ikutan terus nyatek letuk, tuh batal urusan pendakian. Ya bersyukur banget kita malam digodain Miss Peri alias Miss Kunti. Pagi-paginya kita ngeliat laba-laba tarantula, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dari yang sekarang shelter 2, dulu belum ada nama shelternya, kita mulai naik lagi tuh. Naik, jalurnya langsung telak tuh standar, naik standar terus agak telak tuh. Kira-kira 50 menit kita sampai. Sekarang namanya Camp 3. Dulu nggak ada namanya. Tapi di situ dulu ada pohon besar yang betul-betul besar dan rimbun gitu kan. Kita istirahat dulu di situ karena apa? Bener-bener capek. Beban yang kita bawa ini loh, air itu masih 6 literan satu orang. Jadi sampai situ aja rasanya udah wah capek banget, lelah banget. Apalagi tambah mapras-maprasin jalur. Iya di sini enggak, udah enggak. Di awal-awal tadi yang banyak dulu rotan itu. Di sini kita istirahat biasa. Kalau istirahat tuh kalau nggak ngudut nggak asik kan. Sambil istirahat kita ngudut santai ya, sambil makan jeruk yang kita bawa gitu kan, makan jeruk santai. Nah di saat lagi kayak gini, waktu itu gua ngelihat ada rombongan monyet. Katanya monyet nggak ada, tapi saat itu gua memang melihat monyet gitu kan. Nggak banyak, emang rombongan monyet itu nggak banyak, mungkin ada 5 atau 6 ekor. Mereka tuh ada bermain-main di sekitar kita. Pertama sih santai gitu kan, pada duduk-duduk di atas gitu kan. Tiba-tiba salah seekor dari mereka tuh ada yang jatuh terus jalannya gitu kan, gesek-gesek gitu. Ini monyet ketakutan luar biasa, yang di atas juga panik banget. Bahkan mereka tuh lompat jatuh gitu kan. Akhirnya pada jatuh ke tanah semua, terus di tanah itu ketakutan luar biasa kan. Ayah sama Om Lando kan lagi duduk bingung, nggak ada apaan gitu kan, ada sesuatu nih kayaknya gitu kan, tapi masih belum tahu ada apaan. Di saat kita lagi memperhatikan situasi kiri dan kanan, tiba-tiba terdengar sesuatu yang jangankan orang gitu kan, itu kebo aja takut kalau dengar gitu kan. Itu suaranya menggelegar seperti halilintar. Wow. Itu sampai 3 kali. Begitu dengar suara itu, ayah sama Om Lando langsung wah. Aduh. Langsung ambil keril, ya keril kita taruh di depan kita, ya kita ngumpet di balik keril sambil megang golok. Nah itu posisinya juga gemeteran, karena memang aumanya itu, karismanya itu luar biasa, bener-bener luar biasa. Jadi kita bener-bener ketakutan.
Ya udah, daripada nggak ada tempat ngumpet, ya udah kita ngumpet di keril aja gitu. Kebetulan keril aja tinggi, nah keril 80 liter. Om Lalu juga sama, kerilnya 80 liter. Jadi kalau kita jongkok itu kita kealingan sama keril. Walaupun ya kalau memang betul saat itu sang raja ini datang, ya mungkin kita selesai juga, nggak ada guna juga kita berlindung di situ. Di saat kita lagi ngumpet kayak gitu, bikin barikade keril sambil gemeteran, itu kan kresek-kreseknya kan makin deket tuh, nah. Kresek-kreseknya makin deket, terus pokoknya segala sesuatu yang ada di situ tuh langsung bubar gitu. Burung aja bubar, semua bubar, dan nuansanya tuh luar biasa. Kita merasakan sebuah kekuatan yang memiliki karisma yang betul-betul luar biasa karismanya. Betul-betul membuat kita tuh panik, takut, semuanya campur aduk jadi sebuah rasa yang benar-benar bikin kita tuh tegang. Kita, waduh, bener-bener nuansa karismatiknya luar biasa. Begitu ngarah ke kita, akhirnya inget omongan nenek kan, almarhum uyutmu. Kalau bukan julungnya atau takdirnya dimakan macan, kita nggak akan dimakan macan. Ya udah, ayah langsung pasrahin diri. Ya Allah, hamba pasrah ya Allah. Hamba mohon syafaat kanjeng Nabi Muhammad ya Allah, mohon perlindunganmu ya Allah. Terus ayah ingat selawat kan, ayah ingat selawat yang sering ayah bacakan, dan ada sebuah doa juga yang ayah kombinasikan dengan itu. Doanya adalah salamun ala nuhin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah, dikombin dengan salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Ayah bacanya itu, jadi bacanya tuh ditarik, kita tarik nafas perlahan, kita tahan, terus kita baca salamun ala Muhammadin, salamun ala nuhin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah, salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Itu ayah baca dengan tidak menggerakkan bibir dan lidah. Jadi lidah itu ayah tempelkan ke langit-langit mulut. Diam, pasrah, terserah deh. Pokoknya ayah percaya sama Allah. Mau ayah waktu itu dimakan harimau atau tidak, ayah lepaskan aja gitu, beban itu. Pokoknya baca dulu, yakin dulu dengan apa yang kita baca. Yakin bahwa betul-betul seperti saat ayah bilang waktu di bawah tadi, bahwa kita datang bersama Allah dan Rasulnya kan. Jadi yakin sih, yakin-yakinnya terserah dah, mau dimakan mau enggak, mau celaka mau enggak, ini urusan engkau ya Allah gitu. Yang penting saya berselawat, yang penting saya berlindung kepadamu gitu kan. Ayah baca itu entah berapa lama, mungkin sekitar 5-10 menit mungkin ya, karena memang nggak ada aturan bakunya harus berapa kali dibaca. Itu tiba-tiba nuansa karismatis yang begitu hebat itu tiba-tiba meredup, nah terus lama-lama menghilang. Suara kresek-kreseknya juga menjauh gitu kan. Jadi beriringan dengan hilangnya nuansa karismatis tersebut. Nah di sini karena memang itu luar biasa, kita kan nggak berani langsung jalan. Nah karena apa? Kalau kita jalan kan berarti kita mengunggungin kan. Ini jauh lebih berbahaya. Akhirnya kita berhenti cukup lama di sini, nah hampir 2 jam. Sambil ketakutan juga, ya berani, ya takut, ya berharap, pasrah. Intinya adalah di saat itu kita betul-betul menyerahkan takdir dan nasib kita kepada sang pemilik takdir dan sang pemilik nasib. Dengan cara apa? Dengan cara berselawat tadi, nah gitu kan. Nah lama kelamaan timbul juga keberanian di dalam kepasrahan. Jadi keberanian yang ditimbulkan di dalam kepasrahan ini justru luar biasa, nah justru lebih hebat. Akhirnya setelah kita yakin, udahlah hidup mati Allah yang atur, yang penting kita usaha, yang penting kita berlindung, kita punya teknik, kita punya skill ya, kita punya power, dan kita punya Allah dan Rasulnya. Makanya akhirnya setelah hampir 2 jam berhenti, ayah putuskan untuk jalan lagi. Kita berangkat lagi nih, jalan itu masih was-was, nah sebentar nengok ke belakang. Ayah sama Om Lando tuh jadi rolling, ayah sama Om Lando tuh, karena untuk menjaga ini tadi supaya emosional kita, bukan emosional ya, mental kita, agar mental kita tetap stabil dan terjaga. Kita saling rolling, menjaga stabilitas hati.
kekuatan mental kita. Karena kan terkadang di belakang itu, karena posisinya si raja ini di belakang, dikhawatirkan kan, tentu ada kekhawatiran yang luar biasa sih. iya, kekhawatiran yang selalu menghantui kita saat itu. Itu cukup lama kita ya, sekitar 2-3 jam itu Ayatul Rolling. Nah waktu itu karena ada tempat sedikit ya, karena kita juga udah capek, mental kita capek, fisik kita capek, nggak mau beresiko. Nah ya, kita memilih istirahat. Jadi sore itu mungkin masih sekitar jam 4, matahari masih cukup terang, tapi karena udah sangat letih, kita memutuskan untuk buka bivak lagi. Teror, bukan teror ya, kejadian tadi siang tadi masih membekas kan. Untuk mencegah ya sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya ayah bikin barikade dulu. Nah, ayah bikin perimeter. Kebetulan di sekitar areal situ itu ada kayu-kayu gitu kan, bekas pohon rubuh waktu itu. Ya ayah serut, ayah jadi nembing, terus ayah bikin dia berputar mengelilingi tenda gitu kan. Nah, masing-masing itu kita iketin tali plastik, jadi ada kalengnya. Jadi nanti kalengnya itu kalau misalnya kesenggol dia akan bunyi gitu kan. Ada 3 kaleng kalau nggak salah kita taruh tuh di sekeliling tenda dengan perimeter lembing tadi. Setelah itu jadi kita langsung masak. Nah, masak nasi, makan, minum teh. Terus sore itu juga karena betul-betul capek, justru kita tidur. Nah, karena sore-sore udah tidur ya jam 12 malam, sekitar jam 12 atau jam 1 malam kita juga udah bangun. Kadang di gunung. Waduh. Sebenarnya itu kalau dipikir-pikir sebenarnya agak susah tidur, tapi ya karena itu tadi, karena saking capeknya akhirnya kita benar-benar tidur nyenyak, pules. Nah itu sekitar jam 1 malam bangun, kita cek lagi situasi. Ya kalau masalah serem udah pasti serem. Nah udah pasti serem ya, memang betul-betul raung ketika itu beda. Kalau serem banget, tapi ya ada yang lebih menyeramkan dari itu kan, ya itu yang dikhawatirkan si Raja Rimba ini datang ke tempat kita. Tapi alhamdulillah ya, setelah hampir 1 jam atau 2 jam melek, ngantuk lagi, tidur sampai pagi tuh nggak ada apa-apa. Nah bangun pagi-pagi kita bangun, kita cek keluar, nggak ada apa-apa, nggak ada yang rusak, nggak ada yang berubah. Alhamdulillah lega kita, lolos kita udah di hari kedua ini. Karena masih belum nemu puncak ya kita cepet-cepet lagi nih. Jadi pagi itu mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 ayah udah masak. Nah masak, makan, terus packing, terus jalan lagi. Nah ini jalurnya udah mulai ada raung. Emang dari dulu sampai sekarang ya begitu ya, sadis jalurnya. Dari camp 3 ke camp 4 lumayan udah udah enak jalurnya tuh, udah mulai enak. Dulu belum ada camp mana. Pokoknya sekarang kalau gue inget-inget ya, gue lihat-lihat ya, berarti dari camp 3 ke camp 4 itu kayak gitu jalannya. Aduh enak banget. Udah kita lewatin hutan lembab, jalurnya sekitar 60 sampai 70 derajat terus. Naik. Nah di tengah perjalanan itu, setelah kita memasuki hutan pinus, ada satu titik di mana kita harus scrambling karena jalurnya betul-betul sekitar 70 sampai 75 derajat. Nah jadi kita butuh bantuan tangan kita untuk mendukung gerakan kaki kan, menopang gerakan kaki, menjaga keseimbangan. Jadi itu setelah lewat hutan pinus, ada pohon cemara yang udah mulai gede-gede. Nah udah nggak biasa nih, pohon cemara yang udah mulai gede-gede. Tapi nanti ada yang gede-gede lagi. Nah ini udah masuk situ, kita mulai scrambling, naik, adalah sekitar setengah jam kita scrambling, sampailah kita ke puncak punggungan pinus tadi. Wah tepar juga rasanya di situ. Duduk lagi. Nah dari sini mulai bunyi kresak. Nggak ngerti apa tuh Pak.
Cuman karena kita masih trauma dengan kejadian kemarin, kita didatangi oleh auman, ya, auman si Raja Rimba. Jadi waspada mode on kita tuh bener-bener tinggi. Jadi sebentar-sebentar nengok, kita kecurigaan kita tuh tinggi sekali gitu kan, karena memang manusia hanya kita aja saat itu. Jadi di puncak punggungan itu kita istirahat, duduk sambil kita dengerin nih suara kersak 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 kersak, kadang di kiri kita, kadang di kanan kita. Kita masih menduga-duga ini apa, sebab kalau dia bunyi kersak, yang namanya burung-burung itu pasti langsung bubar, langsung pergi ketakutan. Melihat fenomena ini, kita kembali rolling. Nah, mana situasinya makin sepi, betul-betul nggak ketemu pendaki, diem aja juga bermasalah, sementara tujuan kita belum tercapai kan. Akhirnya sekitar setengah jam istirahat, kita bergerak lagi di punggungan yang dipenuhi oleh pohon-pohon pinus raksasa ini. Jalan lagi kita sekitar setengah jam, jeder di sebelah kanan kita ada pohon pinus gede banget. Ayah pikir nih paling gede, nak. Wah, di situ udah mulai merinding. Ketika ngelihat pinus itu mulai merinding kita. Hawanya tuh beda banget di sini. Untuk pohon pinusnya emang luar biasa. Kita lihat gede banget pohon pinus. Jalan lagi, tak, ini agak mendingan nih medannya. Tak, naik, kita ketemu lagi. Nah, ada pohon pinus lebih gede lagi dari yang kita temuin. Nah, itu dia seperti gerbang. Nah, kita itu dulu lewat tengah-tengahnya. Kalau sekarang kan dipelipirin di kanannya. Dulu kita lewat tengah-tengahnya. Nah, Om Lando di situ sampai kaget ya. Oh, gede banget. Waktu itu dia belum seperti kita gitu kan ya. Jadi masih belum muslim lah gitu kan. Jadi cukup kaget juga ketika dia sampai situ langsung teriak assalamualaikum sama astagfirullahaladzim, dia teriak seperti itu. Wah, ini ada something nih kayaknya. Cuman waktu itu gue udah mulai merinding gitu. Itu masih terang, masih sekitar mungkin jam 11-an atau jam 12-an gitu kan. Karena pergerakan kita betul-betul lambat banget pergerakan kita, karena beban itu berat banget. Jadi lambat pergerakan kita, bener-bener lambat hari itu. Nah, di saat di situ di sebelah kiri jalur gua ngeliat tanduran tuh kan. Iya, kayak tanaman ya. Tanduran itu tanaman ladang gitu. Gua ngeliat tanduran tanaman jagung. Awalnya gua kaget gitu. Jagung gitu kan. Masih belum berpikir lah, masih belum ingat yang disampaikan sama Pak Kadus dan para tokoh di bawah kalau kita nanti akan bertemu itu. Dan betul ternyata kita ngelihat itu. Uniknya tanaman jagung ini sudah menguning full, dia tidak ada kulitnya. Nah, jadi biji jagungnya itu kelihatan kuning-kuning. Ya. Betul. Jagungnya tuh udah dikupasin. Gua merinding berat di saatnya itu. Begitu gua sadar, mana mungkin orang nanam jagung di sini. Untuk sampai sini aja butuh 2 hari 2 malam dengan medan, dengan trek yang gila-gilaan. Bagaimana juga bawahnya gitu kan. Iseng banget gitu. Kayaknya di situ udah logika ayah kan udah main, karena ayah langsung baca sholawat. Langsung seperti biasa tekniknya itu, tempelin lidah ke langit-langit mulut, kita konsentrasi sambil jalan dengan napas teratur sambil kita perhatikan. Ternyata apa yang ayah lihat, Om Lando juga lihat kan. Lando pun menyaksikan pemandangan yang sama. Di situ dia melihat tanduran jagung itu luas banget, tanaman jagung itu luas banget. Nah, dia langsung nyuruh ayah tuh buru-buru, buruan jalan gitu kan. Ya udah, kita buru-buru jalan. Nah, dari situ, dari hutan pinus itu, setelah pohon pinus yang gede-gede itu, ya, kita naik lagi nih, tak. Nah, di sini
di antara hutan-hutan pinus tuh banyak banget tumbuhan yang merambat dan dia tuh berduri tajam. Nah, kalau kita kena gatelnya minta ampun. Nah, di areal ini betul-betul dipenuhi oleh tumbuhan ini. Jadi repotnya kita maprasin cerak. Ini sekitar 1 jam ini kita lewatin areal ini yang berduri di antara pinus ini. Terus kita paprasin loh. Waduh, habis tangan airnya gatel nyoy gitu. Nah, jadi gatel gimana ya? Menggelitik gatelnya tuh di antara luka-luka kita, gatel menggelitik. Udahlah kemarinnya kita dihajar di rotan, sekarang ketemu itu lagi. Tapi ya gimana lagi, harus dipapras kan. Kita tetap maju, kita sambil jalan itu dengan beban berat itu kita paprasin itu yang ada. Ya sambil ngebuka gitu kan. Setelah kebuka terus kita jalan, masih hutan pinus ini, masih nggak kelar-kelar hutan pinusnya nih. Terus masuk agak datar sedikit, ketemu pohon cemara yang masih gede-gede, terus kita langsung naik. Nah di sini gua agak lupa lah, itu camp 4 atau camp 5. Yang jelas camp 4 dan camp 5 itu kita akan melewati areal cemara yang gede-gede. Nah, agak lupa nih gue, tapi kira-kira seperti itu. Nah dari situ tuh setelah kita lewatin cemara tadi yang penuh duri, kita keluar dari area cemara yang penuh duri, terus naik lagi cemara lagi, jalurnya enak lagi. Aduh ampun deh Raung. Naik lagi terus kita naik setelah kita lewatin areal cemara, kita masuk lagi ke areal hutan heterogen yang Ayah bilang tadi tuh basah. Ayah di situ dapet jamur banyak banget, jamur kayu, jamur kuping, pokoknya banyak banget jamur itu kita petikin, kita panen banyak. Kita jalan betul-betul pelan ya, betul-betul lambat ya, dengan keresak di kiri kanan kita itu. Terus pokoknya jalan kita nggak berhenti tuh, walaupun capek ya gimana kita nggak berhenti, terus jalan. Kira-kira 2-3 jam dari situ kita ketemu itu satu pohon melintang dan tempatnya tuh agak terbuka. Itu bagus, pohonnya juga bagus banget. Ternyata sekarang itu jadi camp 7. Nah dulu bagus banget itu, di situ lapaknya kecil nih, hanya untuk satu tenda. Di situ ada pohon melintang. Gue yakin kalau yang naik era itu pasti tahu pohon melintang itu. Tempat duduk tuh enak banget buat duduk. Nah, jadi Ayah sama Om Lando istirahat dulu di situ. Setelah kita sepanjang perjalanan tadi digodain sama kerusak nggak jelas kan. Udahlah capek digodain kayak begituan. Nah di sini kita istirahat dulu, kita makan jeruk lagi. Nah, terus jeruk nipis yang kita petik di tempat Pasunaria itu kita campur air putih, kita kasih gula pasir, kita kocok, kita minumlah serba jeruk di situ. Makannya jeruk, minumnya jeruk kan. Yang jelas bukan jeruk makan jeruk gitu kan. Santai sambil ngelinting, karena rokok jarum supernya itu buat ntar di atas itu. Kita ngelinting dulu sambil santai, melepas lelah. Makan juga tuh waktu itu Ayah biskuit, makanan roti kering kan. Nah, terus karena memang letihnya minta ampun, akhirnya Ayah putusin untuk kita ngopi dulu dari sini dulu kan. Kita ngopi dulu di situ. Nah setelah ngopi ngerokok, lintingan yang udah banyak jadi itu, Ayah ngecek jalur. Nah Ayah ngecek jalur, cek jalur sebelah kanan itu di depan kita ada apa? Kita dihadang sama hutan arbe. Pohon arbe itu durinya juga tajam-tajam banget. Nah itu ya di sekeliling kita kan hutan pinus, alang-alang sama arbe. Arbenya itu nutup seluruh badan jalur. Jadi mau nggak mau kita paprasin dulu. Nah ya udah, melihat situasi yang kayak gini kita kan nggak mau keril gitu. Ayah duluan nih turun, Ayah paprasi cerak. Itu sampai setengah jam ke atas itu pohon arbe nggak habis-habis. Nah paprasin, begitu udah kebuka
Ayah udah pada luka-luka, gantian Om Lando bersihin tuh yang ayah operasiin, dia bersihin, dia balik, kita istirahat dulu, habis udah luka-luka kan. Beset-beset Waduh, perih banget udahlah duri rotan, terus duri pohon apa tuh yang kecil-kecil di daerah hutan pinus, sekarang lagi dihajar lagi sama duri arbe. Ampun, jalurnya pun edan. Nah, begitu naik, nah baru kita turun sedikit tuh, nanti posisi kita udah di pinggiran tebing kita jalurnya itu. Nah, turun sedikit, hajar lagi langsung naik tuh. Naik, wah lumayan dari sekitar 1 jam itu kita naik lagi dihajar. Hutan pinus campuran deh, alang-alang gitu kan, sama tumbuhan-tumbuhan yang apa nggak tahu jenisnya namanya apa. Kita naik, nanti kita ketemu satu puncak agak terbuka tuh rumput-rumputnya semuanya tuh pohon pinusnya jarang. Kita turun sedikit, itu melipir tebing, nyebrang ke kanan sedikit, kita langsung ketemu punggungan yang super terjal. Aduh, enak banget. Itu udah sekitar jam 4-an lah. Jam 4 atau jam setengah 5 gitu kan. Di sini Om Lando sempet bilang, waduh nggak beres nih kan. Kita udah 3 hari nih kata dia. Masih puncak masih belum jelas. Waktu itu ayah juga tinggal setengah dirigen gitu kan. Om Lando juga setengah dirigen, jadi diperkirakan air masih ada 5 liter. Om Lando sempet kayaknya kita balik kanan aja, ayah bilang tanggung, kalau besok hari keempat kita masih nggak nemu jalur, besok hari keempat kita masih nggak nemu puncak, barulah kita turun, ayah bilang gitu kan. Akhirnya Om Lando nurut. Udah kita mulain aja. Wah, jalur udah enek banget. Terus kita nanjak dengan beban itu sekitar 1,5 jam. Akhirnya kita ketemu ada yang sekarang jadi camp 8 lah. Nah dulu tuh di camp 8 itu posnya kecil, dia tuh penuh alang-alang kiri kanannya dan rapet vegetasinya gitu. Vegetasinya rapet tapi vegetasinya udah pendek-pendek. Nah karena itu pohonnya unik gede, ada cabang melintangnya itu, terus di depannya tuh ada tempat buat ngecamp, turunan terus dipacul gini ngadep ke pohon. Jadi bagus banget buat berlindung kan, karena kan posisi ayah kan bivak. Kita memutuskan untuk ngebase di situ. Kebetulan juga hari udah mulai sore, ya kita diem di situ, kita buka bivak. Capeknya nih, buka bivak, Om Lando masak nih. Ayah kan penasaran kan. Ayah bilang, "Sok lu di sini dulu sebentar," gitu kan. Ayah naik dulu ke atas Ayah mau tahu nih di puncak punggungan ada apaan gitu kan. Om Lando agak khawatir saat itu, bilang, "Jangan lama-lama, gue juga iseng gitu kan." Ya udah lu tunggu aja, lu pegang golok gitu kan. Pegang golok, ayah megang golok. Akhirnya ayah tinggal sebentar, ayah bawa kamera tuh. Waktu itu kamera kita FM2, Nikon FM2, kamera legendaris. Dulu pegangan kita tuh selalu itu. Ayah bawa golok, ayah langsung naik ke atas. Nah, kira-kira 20 menit ayah ketemu dataran yang terbuka. Dia banyak pohon namtoronya waktu itu kan, udah terbuka banget nih. Terus kelihatan dinding-dinding batu di depan kita. Wah, semangat dong ayah kan. Langsung ayah naik lagi sampai ayah ke tempat yang ada tiang panjangnya. Waktu itu warnanya orange kalau nggak salah, yang panjang warna orange. Nah sekarang gue baru tahu kalau itu namanya puncak bendera. Dulu ayah belum tahu. Wah, begitu sampai situ ayah lihat lagi, wah ini kita kepisah ini kan, jembatan tipis kan. Ayah lihat, wah ini nggak bisa sekarang, berarti besok pagi ini kan. Nah udah, ayah foto-foto sebentar di situ. Ayah turun dulu. Terus ayah panggil Om Lando, "Suk, naik ke atas," gitu kan. Nah, Om Lando sama ayah naik lagi ke atas. Ayah turun jemput Om Lando, kita naik lagi ke atas. Nah di atas itu kita sempat mengabadikan keberadaan kita di sana, foto-foto dulu, cekrek. Terus kita orientasi, terus ayah sama Om Lando memutuskan untuk besok pagi, karena yang kita butuhkan adalah cahaya. Udah kita balik lagi. Nah sampai di camp itu sekitar jam 6. Pokoknya matahari itu udah hilang, udah hilang dari orbitnya, tapi masih ada
langit itu masih agak terang gitu kan. Nah kita istirahat, masak. Nah saya cari kayu bakar, Om Lando masak lagi biasa. Kita waktu itu masak mie instan. Ayah cari mie instan matang, kayu bakar tuh udah banyak kumpul depan tenda. Rencananya habis makan kita mau nongkrong di kayu karena kan enak kayunya kan. Buat nyantai Buat begitu. nyantai kan dia melintang begitu kan. Pokoknya tempatnya tuh bagus, menggoda banget, menggoda iman buat ditangkringin gitu kan. Ya, kita lupa nih bahwa ini Gunung Raung. Jadi selama 3 hari 3 malam kita sampai lokasi itu kita nggak ketemu manusia gitu kan, bener-bener kita doang berdua-dua saat itu. Lupa kalau udah lihat tempat asik tuh lupa buat. Pokoknya pikiran kita tuh bikin api unggun sambil ngopi nyantai gitu kan. Setelah api jadi ngopi, kita duduk-duduk tuh di pohon ya santai sambil ngopi, sambil ngobrolin masalah jalur yang kita hadepin tadi, terus sambil kita ngadepin situasi puncak tadi. Wah lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba kita ngadepin sebelah kiri kita ada bayangan hitam kayak kelebat gitu loh, gede itu bayangan tiba-tiba lewat cepet banget. Tiba-tiba kedengeran suara apa? Suara mobil. Brum. Wah, mobil. Aneh. Ayah mau melalui langsung pandang-pandangan mobil. Lagi mikirin suara mobil, tiba-tiba denger lagi suara motor. Suara motor. Masih bingung. Wah, mobil, motor. Di gunung begitu ada suara begitu ya. Iya, makanya ini kita udah 3 hari 3 malam ninggalin peradaban gitu. Kita udah masuk jauh ke dalam hutan lebat. Tiba-tiba ada suara itu pas maghrib kan kita kaget kan, lagi bingung, terkejut-kejut suara motor sama suara mobil. Ada lagi suara baru. Apa tuh? Suara kring. Suara sepeda. Siapa yang bawa sepeda kan? Seperti gue bilang tadi, kita udah 3 hari 3 malam ninggalin peradaban. Suara motor, suara mobil, terus suara sepeda kring. Sepeda. Makin bingung kan, waduh. Tapi masih di pohon, masih santai, masih bisa ngerokok, masih cuman celingak. Wah, suara sepeda. Terus nggak lama abis suara sepeda, suara kelenengan sapi, keleneng. Waduh, itu udah mulai udah mulai pucet kita, udah mulai takut. Waduh, kok suara sapi? Wah ini nggak beres nih kan, udah ngomong kayak gitu kan ayah. Wah ini nggak beres nih, nggak beres. Ayah main lihat-lihatan sama Om Lando, udah merinding berat, kepala gede, rasanya tuh udah segede ember kan. Di saat lagi lirik-lirikan begitu, tiba-tiba kan kalau normal tuh biasanya kan kita dengerin cuman hihihi, biasalah cekikikan kayak gitu ya. Nah di Raung ini gue nggak denger yang kayak gitu, bukan cekikikan tapi cekakakan. Wah, apaan tuh kayak gitu suara? itu suaranya dia bekakakan. Jadi suaranya tuh parau, berat dan gedenya minta ampun. Itu ayah lagi rokok buang, kopi lempar, langsung buru-buru berebut masuk ke dalam tenda sama Om Lando. Di dalam tenda megang golok, gemeteran kan, bingung mau ngapain. Pokoknya intinya waktu itu kita spontanitas dalam keadaan kaget dan takut, belum sempet nguasain diri, kita buru-buru masuk ke dalam tenda. Dan suara bekakakan itu nggak selesai terus-terusan. Nggak cuman ketawa, tapi suara langkah kaki yang brak. Waduh, Rinding. ngeri banget itu. Jadi di depan kita, gua sama Lando di dalam tenda itu cuma bisa megangin golok. Pokoknya kalau ada yang masuk bacok, udah sistemnya udah gitu aja. Mau ada yang masuk bacok, apa kayak bodo amat deh.
situasi ini kan cukup lama ya kita alamin. Lama-lama kita juga tenang akhirnya kan, lama-lama akhirnya tenang. Walaupun takut akhirnya tenang juga. Soalnya begini loh, kita panik nggak ada gunanya, kita takut juga nggak ada gunanya. Soalnya kita udah ada di jantungnya, sudah ada di jantung rimba Gunung Raung. Dan Gunung Raung waktu itu memang luar biasa. Jadi kita sudah tahu dong resikonya, kita sudah harus siap dengan segala kita sudah harus siap dengan semuanya gitu kan. Resiko apapun yang kita akan temui di gunung tuh kita sudah siap. Akhirnya setelah cukup lama kita keteror, kita akhirnya siap mental kita. Lihat situasi makin nggak asik nih, karena itu semakin lama suaranya itu semakin dekat dan langkah kaki itu semakin terasa menggetarkan tanah. Dan Nenda akhirnya ayah bilang sama Om Lando, ayah kasih golok sama Om Lando, Dok pegang golok. Om Lando nggak ngomong, muka mungkin sama-sama pucat muka waktu itu kita. Cuman ayah lihat Om Lando pucat, dipegang golok. Lu mau ngapain nggak katanya? Itu golok ayah taburin garam dulu sama ayah bacain sholawat gitu kan. Seperti gua bilang, bukan masalah golok sama sholawatnya, bukan masalah golok sama garamnya, tetapi bagaimana caranya, tekniknya kita mempergunakan senjata itu sesuai untuk peruntukan. Ini yang mau dibacok apaan masalahnya? Iya kan? Yang kita mau lawan ini apaan gitu kan? Ini adalah senjata, tetapi inti dari itu adalah bukan itu. Inti dari itu tetap Allah dan Rasulnya, bukan yang lain-lain. Jadi golok itu gua taburin garam, gua kasih Lando, itu buat senjata kita untuk melindungi diri. Karena yang dihadapi ini makhluk yang halus, bukan makhluk yang kasar, maka kita juga perlu sesuatu yang berbeda gitu kan. Kalau makhluk yang kasar pakai golok aja mungkin dibacok dia akan terluka atau bisa mati. Tapi kan ini kan bukan makhluk kasar seperti kita, ini kan makhluk halus. Jadi ada sesuatu juga harus kita pergunakan. Jadi logika kita juga harus main. Gini loh, yang kita hadapi itu apa dulu, situasi apa dulu yang sedang kita hadapi sekarang. Nah itu harus kita pergunakan akal kita, pikiran kita. Itulah gunanya orang-orang yang berpikir. Bukan masalah golok atau garamnya, tapi bagaimana mengisi golok dan garamnya itu dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa? Kekuatan tekad, kekuatan iman, kekuatan percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah kekuatan yang sesungguhnya, itulah senjata yang sesungguhnya ya, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam batin kita. Itulah senjata yang akan membuat golok dan garam ini menjadi seperti bernyawa. Karena sebenarnya keyakinan kita dalam menggunakan itu yang harus diingat. Jangan lain-lain dulu gitu kan. Sudut pandang dunia itu luas banget gitu. Jangan apa-apa tuh gue naik turun Raung 2000 kali nggak pernah, ya itu urusan lo, itu bagian lo, itu takdir lo, bukan urusan gua, bukan bagian gua. Apa yang lo rasa belum tentu bisa gua rasa. Jadi ketika itu yang gua hadapin situasinya seperti ini, dan seperti itu metode gua. Seperti orang ngobatin sesuatu metodenya banyak kan, lu belajar metodenya juga banyak. Nah ini metode gua. Orang perang kan metodenya banyak, taktiknya banyak, senjatanya macem-macem. Nggak semua orang sama menggunakan senjatanya. Ya, senjata api aja jenisnya macam-macam. Peruntukannya sama buat membunuh kan, menghilangkan atau memusnahkan musuhnya. Sama, ini kan kita juga sedang perang kan. Perang terhadap diri kita sendiri, ya. Perang dengan batin kita, juga perang terhadap sesuatu yang berusaha mengganggu kita gitu kan. Satu keyakinan. Akar keyakinan itu cuma satu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Akhirnya situasi ini membuat ayah berpikir, ini nggak bisa dihadapi dengan sekedar golok gitu kan. Ayah serahin goloknya ke Om Lando, terus saya langsung silang. Ini terlepas daripada gua bisa atau tidak bisa, seperti gue bilang tadi. Yang gua lakukan tuh hanya berusaha. Gua hanya ikhtiar. Masalah bisa atau nggak bisa, dikabulkan atau tidak dikabulkan, hasil atau tidak hasil, itu urusan Allah. Yang menguasai segenap jiwa raga gua, yang menguasai segenap makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, itu urusan Allah. Gua kembalikan kepada Allah. Yang jelas gua tuh usaha waktu itu, usaha bagaimana caranya terlepas dari situasi yang luar biasa dahsyat ini. Caranya ya seperti itu,
gue sila, gue ambil napas, gue tarik napas perlahan, gue tahan, terus gue isi selawat, gue hembuskan dalam keadaan yang tenang. Gue mencoba untuk tetap tenang semata-mata karena Allah dan Rasulnya, bukan yang lain-lain. Jadi ketika itu gue berusaha, akhirnya mungkin sekitar berapa menit lah, gue nggak paham, tiba-tiba semuanya kan hening. Selawat yang gue baca ketika itu adalah selawat yang gue baca, salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Itu gue baca terus-terusan. Nah, dalam keadaan seperti itu ya, dimana nggak ada suara apapun selain suara hati kita sendiri dan suara selawat yang kita baca di dalam hati, tiba-tiba suara selawat itu melebihi dari kencangnya suara tertawa. Jadi gelegar tertawa itu lama-lama tertekan oleh suara selawat tadi. Nah, salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Nah, suara itu menggema di seantero gunung. Suara bekakakan itu pelan-pelan menghilang. Di saat itu ya, di saat waktu belum masuk ke dalam dimensi itu, sepertinya biasa-biasa aja. Nah, tapi di saat gue masuk dimensi itu, ternyata kita tuh dikelilingi oleh semacam kabut yang warnanya hitam pekat, seperti bakaran ban gitu. Nah, itulah yang membuat suasana yang kita rasakan itu luar biasa mengerikan. Betul-betul hawa magisnya tuh luar biasa. Ini raung, men. Raung di zaman belum dikomersialisasi seperti sekarang. Gunung Raung yang meraung-raung dengan cerita misterinya, dengan segala kisah yang pernah diceritakan oleh senior-senior kita, yang dirasakan oleh senior-senior kita. Bukan raung yang sekarang. Jadi tolonglah please, kita lihat zaman, kita lihat keadaan. Ya, jangan apa-apa memandang sesuatu itu dari sudut pandang kita sendiri. Ya, karena banyak sekali sudut pandang ya dari orang-orang sebelum kita. Belum tentu kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Gua tua ya umur gua ya. Gua umur gua 43. Cuman yang di atas gua itu juga banyak dengan pengalaman yang segudang, dengan apa yang mereka rasakan. Itu pun beda-beda. Ada yang bisa merasakan hal gaib, ada yang tidak. Kan gitu kan masalahnya. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan. Ini perbedaannya harus kita sadari. Ya, dalam melihat, menilai, memandang sebuah permasalahan, ya, sebuah cerita, sebuah pengalaman, sebuah rasa, ya, saripati rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Bukan kita main ego, lu bullshit, lu halu. Lah, kalau gua ngalaminya kayak gitu, halu dari mana? Lu kali yang halu. Wong itu yang kita rasakan, wong itu yang kita lihat, wong itu yang kita alami. Yang gue alami seperti gue bilang lagi, belum tentu lu bisa ngalamin. Karena tiap orang tuh wadahnya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Ya, jangankan itu. Nih, sidik jari aja nggak pernah ada yang sama. Udah jelas di situ bagi orang yang berpikir, mereka akan melihat, oh iya, berarti akan ada perbedaan nasib juga, akan ada perbedaan pandangan juga, akan ada perbedaan pikiran juga. Akan ada perbedaan rasa dari pengalaman yang didapatkan. Tentunya juga akan menghasilkan perbedaan kontemplasi mistik. Tidak ada itu seperti, kalau memang betul-betul orang yang sudah luas pengalamannya, dia nggak akan pernah memandang sebuah permasalahan atau sebuah pengalaman dari seseorang dari kacamatanya dia akan mendengarkan dulu. Logis atau tidak logisnya, ya tergantung kepada situasi. Bohong tidak bohongnya juga kan akan terlihat kan. Terlihatnya dari mana? Ya, dari hati kita yang paling dalam, bukan dari hawa nafsu, bukan dari ego dalam menilai sesuatu. Itu nggak bisa. Nah, di saat kejadian ini luar biasa. Gue ngerasa kejadian waktu ayah dalam keadaan sila itu ya, gue tuh ngerasa cuman setengah jaman atau paling lama mungkin 1 jam. Nggak taunya apa nak. Pas gue sadar dalam keadaan itu, kan kejadian bekakakan itu sekitar jam 7 dari abis maghrib. Sekitar setengah 7 atau sampai sekitar jam 8. Baru sekitar jam 8 itu ayah kan dalam posisi sila yang hening tadi. Nah, perasaan itu kan cuma setengah jam. Berarti mungkin sekarang jam 9 atau jam 10 lah paling telat. Nggak taunya begitu melek, kan bawa jam tangan. Begitu dicek, 2:30 pagi nih. Nah, dalam masa seperti ini, gue nggak tahu apa yang dialami Lando. Nah, ketika kita udah sampai bawah baru Lando cerita. Jadi di saat
ayah tertidur tadi, nah dalam bacaan tadi, dalam gema sholawat yang ayah hadirkan dalam diri ayah, dalam hati ayah, sehingga dengan izin Allah dan atas syafaat baginda Nabi, syafaat itu bisa menggema ke seantero rimba. Ternyata Om Lando juga ngalamin sesuatu. Dia cerita nggak sama kamu? Cerita pas datang ke rumah tuh ya. Jadi katanya pas ayah tidur ada tangan masuk ke tenda, katanya gede banget, set bolak-balik gini, Terus diapain Om Lando? dibacok-bacok gini. Terus pas dibacok sama Om Lando keluar, Gitu. pas masuk lagi dibacok keluar. Terus gitu. dia sampai ngomong gini ke Ri, Ri, gue kalau pengen pingsan lah, kalau bisa pingsan gue pengen banget pingsan Ri. Waktu itu gila tuh, tangan gede banget, masuk tenda begitu gini, zlup sampai ngomong zlup begitu dia. Iya. Nah itu jadi selama dalam gua keadaan yang seperti gue bilang ya, dalam penjelasan gua adalah keadaan yang hening tadi, di mana gua nggak bisa dengar suara apa-apa selain daripada suara hati gua. Rupanya Lando mengalami kejadian seperti itu. Jadi ada tangan keluar masuk, dan tangan itu besar ya Naya, besar, luar biasa, warnanya hitam gitu, berbulu kali ya. Itu keluar masuk bivak kita. Nah setiap masuk dibacok sama Lando, gitu, tangan keluar gitu kan. Nah, terus nggak lama dia masuk lagi dibacok. Itu kata Lando cukup lama, sampai akhirnya dia juga pasrah gitu kan. Orang Terserah. dia ngomong pengen pingsan tapi kagak bisa. Kalau dia bisa pingsan mah pengen. Ya sampai dalam keadaan seperti itu, akhirnya kan dia pasrah kan, akhirnya dia pasrah, dia lepas, bodo amat dah, terserah gue mau diapain juga. Nah dia silangkan goloknya tuh di dadanya dia tidur gitu kan. Jadi begitu ayah bangun, ayah lihat Om Lando tuh udah ngeringkuk, tapi golok tuh masih dipegang sama dia gitu kan, dalam posisi kepegang. Kan bahaya kan, ayah ngeri kan, ayah ambil goloknya, ayah singkirin, terus ayah bangun, situasi tuh udah nggak begitu menyeramkan. Bahkan bisa dibilang situasi itu udah nggak serem sama sekali. Hawa magis yang mengelilingi kita tuh udah nggak ada sama sekali. Nah, tenang. Jadi karena ya itu tadi ya, karena Allah dan Rasulnya, bukan karena bacaan, bukan karena apapun. Itulah kekuatan yang sesungguhnya, bukan di mana-mana, tetapi ada pada tekad dan keyakinan kita percaya, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kekuatan yang sesungguhnya, sehingga tekad kita, keberanian kita di dalam perjalanan, di dalam pendakian itu benar-benar tercover dalam sebuah sistem yang luar biasa. Dan terkadang betul-betul ya tidak logika sama sekali, karena akan sulit sekali melogikakan semua hal. Tidak semua hal bisa kita logikakan, tidak semua hal bisa kita cerna dengan pemahaman dan pemikiran kita. Dunia ini terlalu luas sekali. Karena itulah kita butuh pemahaman, pemikiran yang juga luas. Dunia mencontohkan, dunia kan bulat. Sudah bulat dia berotasi, berputar juga. Ya, nggak usah jauh-jauh deh kita lihat bumi yang bulat atau rotasi bumi, nggak usah, kita lihat aja diri kita sendiri. Diri kita aja punya mekanisme yang luar biasa, mekanisme sistem kesempurnaan yang luar biasa. Kita memiliki sistem keseimbangan yang luar biasa. Antar organ tubuh itu memiliki sistem kerjasama dan keteraturan yang sulit sekali untuk dilogikakan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, darah berotasi, pikiran berotasi, usia berotasi, semua itu berotasi, berputar di dalam poros kehidupan, poros keteraturan. Nah, orang-orang yang sudah melihat itu dalam sebuah sistem keteraturan akan segera menyadari bahwa oh iya, kalau nggak ada orang baik, nggak ada orang jahat. Adanya orang baik karena adanya orang jahat, adanya orang jahat karena adanya orang baik, adanya orang syirik karena adanya orang yang soleh, orang yang berhasil. Semua nih ya, semua diciptakan Allah itu dengan sangat teratur. Ya, semua diciptakan berpasangan supaya apa? Yaitu karena Allah ini yang maha teratur, yang maha mengatur, dan yang maha tahu dari semua sistem yang sangat teratur, yang diciptakan dengan betul-betul sistem yang teratur. Jadi kalau misalnya kita lagi bercerita seperti ini ada yang ngenyek, ya itu bagian dari keteraturan sebenarnya. Soalnya namanya orang bercerita itu ada pujian, ada hinaan, ada celaan,
ya, ada pujian, ada celaan, ada hinaan juga. Itu masing-masing berpasangan dan itu biasa lah. Orang-orang itu ya haters, nggak ada haters kalau nggak ada lovers. Haters itu ya karena adanya lovers. Jadi mereka ya kita harus bersyukur dengan keberadaan mereka. Tanpa haters tidak ada lovers kan. Ya kita doain aja. Baik yang membenci, baik yang mencintai, kita doakan semua dengan yang baik-baik. Itu sudah normal, itu sudah fitrah manusia. Ya. Kita semua diciptakan semua betul-betul serba berpasangan, serba teratur. Ada malaikat, ada iblis, ada orang baik, ada orang jahat, ada siang, ada malam. Perhatikan aja, ada tangan kiri, ada tangan kanan, ada mata kiri, ada mata kanan. Pokoknya tidak ada segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak teratur. Hanya terkadang kita ini nih, ya, yang nggak ngerti apa-apa, yang taunya cuma secuil, merasa ngerti, merasa mampu, merasa paham terhadap semua sistem yang diciptakan dengan sangat teratur ini. Gitu loh. Jadi kejadian gue di Raung itu betul-betul kejadian memang yang luar biasa. Yang biasa dengar cekikikan, ini gue dengarnya cekakakan. Dengar suara motor, dengar suara bel sepeda, kelenengan sapi di ketinggian mungkin sudah hampir 3.000 ketika itu kan. Ketinggian Raung sendiri 3.341 mdpl, puncak sejatinya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ketika itu luar biasa. Jadi Raung betul-betul meraung-raung dalam kejadian mistis yang betul-betul tidak biasa. Saat gue mengalami itu ya seperti gue bilang tadi, percuma panik gitu kan, percuma takut. Lebih baik kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita mencari syafaat baginda Nabi agar doa-doa kita itu terkabulkan, agar permohonan kita untuk dilindungi Allah itu cepat sekali tersampaikan. Karena syafaat baginda tadi, masalah diberikan Allah, masalah dapat atau tidak, ya itu nomor 10 miliar. Yang penting kita berusaha dulu agar kita selamat, agar kita aman, agar kita nyaman di dalam pendakian kita, di dalam perjalanan kita. Itulah intinya. Jadi paginya itu setelah kejadian dahsyat kayak gitu kan, setelah ayah singkirin golok, situasi magis hilang, ayah ngantuk lagi, ayah tidur lagi. Pagi-pagi bangun, ya udah kayak biasa aja tuh, udah kayak nggak ada apa-apa kan, ngobrol-ngobrol. Kita berpikir masih bisa untuk meneruskan perjalanan. Akhirnya ayah sak makan ngopi terus langsung jalan lagi. Kira-kira 20 menit. Ini hari keempat 20 menit kita sampai ke yang sekarang dikenal Puncak Bendera. Nah di situ kita orientasi dulu. Ayah ngelihat ini bibir punggungan yang super tipis ini bisa nggak dilewatin gitu kan. Waktu itu memang sudah ada jalannya, sudah ada bekas-bekas jalannya, tetapi masih samar, sangat samar, betul-betul samar, masih tajam banget batunya kan. Setelah ayah turun ke kanan sedikit, ayah perhatiin, oh bisa nih gitu kan. Ayah merambat tuh di pinggir-pinggir, sebelah sini langsung tebing curam, sebelah sini begini nih. Ayah masih ada kemungkinan hidup, tapi ya modar-modar juga, ombaknya tajam gitu kan. Akhirnya ayah hati-hati. Melipir itu sampai sekitar mungkin setengah jam lah, pelan-pelan kita melipir tuh setengah jam. Terus kita ketemu medan agak lebar tuh agak datar dia. Ayah ketemu jalan itu terus mentok sebelah sini langsung tebing dalam begini. Terus di sini ada cerukan kecil langsung, tapi kecil lah, paling segini cerukannya, kecil banget segini kali cerukannya tuh kecil. Terus langsung tebing dalam tuh. Ayah cek dulu di situ kan, cek, terus setelah dapat celah, poinnya bagus, ayah langsung naik, ayah langsung cepet bergerak ke atas tuh, mentok lagi, sebelah sini nggak ada jalan, langsung tebing begitu, ke atasnya juga curam, kan ayah bingung gimana caranya. Akhirnya ayah kan selalu bawa belati, di situ ayah korek tuh supaya ada pegangan sama, jadi pegangannya pakai tusukan belati. Yang dikorek-korek itu buat pijakan kita. Nah itu sekitar 15 menit berusaha gitu ya, sambil buka jalur, sambil cari celah. Jadi kita zigzag kiri kanan cari tempat pijakan yang bagus sampai ke puncaknya. Nah begitu sampai puncak itu kan ternyata kita turun lagi
Nah turunnya itu batunya kan batu-batu yang gampang runtuh gitu kan. Ayah kan bingung mau kemana ini. Wah ini mah cari mati kalau diterusin kan. Udah gitu Om Lando udah teriak-teriak, suaranya kecil kan. Akhirnya ayah turun menggunakan jalur yang tadi ayah buat tadi, separuh mati lah supaya jangan kepleset kan. Pelan-pelan turun, kabut turun tuh nah. Kabut turun pekat, ayah buru-buru turun ke bawah. Sampai yang sekarang jadi ekstrim 1, rappling lagi sedikit, balik ke Om Lando. Om Lando udah kedinginan di atas. Wah lu mah gila kata dia. Yaudah kita turunnya, kita balik gitu kan. Setelah istirahat sebentar kita turun balik sampai di siang sekarang jadi camp 8, kita langsung packing, beres-beres. Saat itu udah jam 11 atau jam 12. Beres packingan, yakin gak ada yang ketinggalan, kita bergerak turun. Bergerak turun, gerakan turun kita tuh cepat banget. Tak 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 tak. Singkat kata sampailah kita ke pohon pinus yang gede banget tadi. Nah, di sini ternyata tanduran jagung yang kita lihat itu masih ada. Dan sekarang di tengah jalan juga terlihat beberapa potong jagung yang bersinar seperti emas itu di tengah jalan. Cuman ayah inget jangan diambil kalau nggak dikasih kan. Di saat ayah lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba Om Lando dorong ayah, buruan jalan gitu. Itu yang dia cerita ke Ari. Buruan jalan. Ayah waktu itu nggak ngerti kan, ayah merinding ya. Ayah ngerti, buruan nggak jalan kali ya. Ayah bilang ya udah lu jalan duluan. Nah si Lando lah, Om Lando langsung ngambil posisi ngelit, langsung dia lari duluan jalan. Woi santai gitu kan. Ayah kejar tuh Om Lando, wah ngikutin dia tuh, wah terus sampai ya sekarang jadi camp 4 tuh nak. Kita istirahat di situ diam. Dia bilang, anjir dari balik pohon kata dia. Itu kelihatan orang mulutnya lebar ya, mulutnya lebar banget gitu kan. Mulutnya lebar, baru itu senyum sama dia, kata dia, waduh anjir siang-siang kata dia. Jadi orang itu mirip Pak Sunare ya kata dia, madep belakang, pas dia pengen panggil, tiba-tiba palanya langsung plek balik gini. Lebar, betul senyum mulutnya lebar banget. Nah itu jadi di situ di pohon gede itu menurut si Lando dia ngeliat orang berperawakan seperti Pak Sunaria. Tetapi ketika mau dipanggil dia kepalanya tuh bukannya nengok, bukan, jadi kepalanya berputar terus mulutnya langsung lebar. Ya jelas dia panik lah. Ayah nggak ngeliat nah. Jadi di pos 4 itu dia waktu itu belum cerita. Jadi sampai pos 4 camp 4 itu ya kita minum-minum terus kita langsung lari lagi tuh bukan cepet. Nah itu duri-duri kita hajar bodo amat ya karena udah kita paprasin kan. Terus udah gitu jarang berhenti tuh nah. Terus kita berhenti sampai yang sekarang jadi kebun-kebun kopi kan kita lari. Nah di situ ayah kecantel duri rotan kuping ayah nah di sini nah. Jadi begitu lari cak nih duri rotan nyangkut ayah giniin cek nempel kan ayah cabut dulu udah nancep tapi di sini duri rotan. Aduh, ampun dah. Secepat-cepatnya kita ya akhirnya sampai ke Pasunarnya tuh maghrib juga. Nah, wah di sini juga ada. Ampun seremnya gitu. Cuman alhamdulillahnya suasana magis itu kita nggak ngeliat apa-apa. Cuman berasa kiri kanan tuh kayak ada sesuatu aja. Dari Pasunarnya ke Jembatan Gede itu sekitar setengah jam. Di hutan damar juga berasa kayak ada sesuatu tapi nggak ada apa-apa. Terus kita jalan, akhirnya kita ketemu perkampungan. Nah di perkampungan tuh kita ketemu penduduk yang mau turun bawa mobil. Karena dulu tuh pendaki jarang, akhirnya kita ditawarin lah angkutan untuk naik mobil tersebut sampai ke rumah Pak Kadus. Alhamdulillah dapat tumpangan. Nah sampai rumah Pak Kadus itu sekitar 8:30. Ternyata lagi ada keramaian nah di sana lagi berkumpul. Tokoh-tokoh masyarakat juga lagi kumpul, lagi rame. Aduh, lega banget. Sampai sana langsung disambut kan. Bagaimana Unjaraung? Alhamdulillah kalian selamat gitu. Pokoknya rame lah. Malam itu rame orang-orang di sana. Salut. Kita ditanya sampai puncak apa enggak, terus bagaimana keadaannya, nemu nggak tanduran yang diceritain, nemu nggak peri-peri yang mereka ceritain gitu kan. Ayah ceritain kita ketemu semua. Wah makin heboh lagi dengan logat Madura yang ada. Benar sampean bisa nemu itu. Untung udah diambil gitu. Pokoknya rame deh pokoknya dengan logat Madura. Setelah kita ditanya-tanya perihal peri yang kita lihat, terus perihal singo yang kita lihat juga.
terus hal-hal yang kita temukan di sana. Pokok intinya mereka mengatakan mereka bersyukur kalau kita ini selamat sampai bawah. Karena memang Raung saat itu luar biasa. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, di saat ngobrol itu kita habis minum teh manis, datanglah semangkok sop Madura. Bah, itu nggak pakai lama, selebet kelar. Setelah makan mandi kita dipersilakan istirahat di kamar depannya Pak Kadus. Itu kamarnya mengarah ke lapangan Percis yang sekarang ada posko pendakian Gunung Raung. Nah kamarnya Pak yang gue tidurin dulu itu Percis ngadep ke posko itu. Sekarang kita semalam nginep di rumah Pak Kadus, besok pagi kita bangun ya karena kita tamu ya, kita makan lagi pakai soto Madura gitu kan, minum teh manis. Jam 8-nya atau jam berapa ya? Oh agak siang gitu kan, karena keretanya itu sekitar jam 11-an. Itu jam 8 baru ayah pamit, nah dianterin sampai Kalibaru. Alhamdulillah kita selamat dalam pendakian Raung yang sangat fenomenal ketika itu, dan bisa gue ceritakan di sini di channel Arya Sena Cerita Pendakian. Oke, sekian dulu karena udah menjelang pagi. Gue serahkan lagi kepada putra gue Tirta Ari Pratama. Ya, itu tadi cerita bokap gua di Gunung Raung pada tahun 2003. Cukup menarik, serem, tegang, dan seru dah pokoknya. Ya, gua Tirta Ari undur diri. Dan jangan lupa ya, gua jangan lupa di like, subscribe di channel Arya Sena Cerita Pendakian. Ya, gue undur diri, Tirta Ari Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.